warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, jemaah Masjid Al-Huda ATM dengan Sula, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Dan hari insyaallah kita akan mengkaji bagian daripada kitab An-Nasaihud Diniyah yang buah karya dari seorang alim yang saleh, Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala berikan kelapangan untuk kita, lapang di dunia dan lapang di akhirat insyaallah. Sebelum kita mulai, bila sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca menambahkan keberkahan untuk diri kita. Ya, Allah berikan kita paham ilmu dan Allah berikan kita taufik agar kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Rasulil Adiyah Syafin Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila Rasulil Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi. Thumma ila Rasulil Ali bin Husain Al-Abbas. Thumma ila Abil Mahbub Rasulil Yadi Haji Muhammad Syafi'i Mazami bin Muhammad Salih Raidi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim. Thumma ila jami'il awliya'illah wa asfiya'illah wal ulama'i wa salihin aynama kanu wa hanat arwahuhum, khususan ila musannif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Al-Imam Al-Syarif Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim annallaha yatawashahum bil rahmah wal maghfirah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim. Barik lana ya Allah, barik hayatana, sahih kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah, fid din wa dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan umuh bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa minal muhlikati al-hasadu lil muslimin wa mahabbati syarri li ahadin minhum wa idmaril adawati wal ishi wal hikdi lahu wa qillati rahmati bihim wa syafaqati alaihim wa su'il dhani bihim wa kullu dhalika minas sifatil muhlikati. Ya, musannif menyampaikan kepada kita termasuk dari muhlikat, perkara yang bisa membinasakan. Ya, perkara yang bisa membinasakan. Yang dikatakan perkara yang bisa membinasakan itu al-hasadu lil muslimin, berbuat hasud kepada orang Islam. Ya, hasud ini kalau bahasa kita dengki, ya, dengki gitu kepada orang-orang Islam.
Apa dengki itu? Taman nazawala ni'mah, ya, minal mahsudi ilal hasil. Jadi dengki itu berangan-angan akan hilangnya kenikmatan orang yang didengki, biar pindah kenikmatan itu kepada orang yang mendengki. Jadi kalau umpama ada orang yang dengki, dia berangan-angan tuh kepada orang yang didengki, biar kenikmatan orang yang didengki itu hilang dari dirinya dan pindah kepada dirinya, gitu. Pindah dari dia kepada dirinya, gitu. Itu dengki tingkat parah tuh yang kayak gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang kayak gitu. Ya, ini bahaya. Ya, jadi dengki. Wa mahabbati syarri li ahadin minhum, dan suka kepada keburukan bagi seseorang minhum minal muslimin. Kalau ada orang Islam yang ketimpaan keburukan, dia demen. Itu pun termasuk perkara yang muhlikat, yang dapat membinasakan. Ya, jadi dengki juga dikatakan dia nggak senang melihat orang lain senang, lempengan orang lain susah, orang lain ketimpa keburukan, dia senang. Ini bahaya, apalagi kalau umpama didengkinya itu kepada muslimin, orang Islam. Ya, dia kepada orang Islam yang lainnya dilihat, kalau orang Islam itu senang, hatinya susah. Kalau orang Islam susah, hatinya senang. Hatinya termasuk muhlikatnya, perkara yang dapat membinasakan. Wa idmaril adawati, dan juga idmar itu memendam dalam hati, ya, al adawati akan permusuhan. Orang Islam pengennya bikin permusuhan, entah masalahnya. Tapi kalau orang Islam jangan bikin permusuhan. Ya, kalau bisa bikin persaudaraan, kita ya, bikin persaudaraan, jangan musuh. Wal ghishi, dan juga berlaku curang, termasuk muhlikat, perkara yang dapat membinasakan. Wal hidilahum, dan juga punya dendam kepada orang Islam. Hati-hati, punya dendam kepada orang Islam juga, ini termasuk perkara yang dapat membinasakan. Lagi dendam ini, ya, susah impasnya. Tahu impas? Seri. Ya, dendam itu susah serinya. Contoh, kalau seumpama ada orang dipukul, kita pukul, nggak senang hatinya, punya perasaan pengen balas, apa namanya? Dendam. Lalu karena dendamnya itu besok dibalas, ini yang jadi repot. Kenapa? Sebab orang yang punya dendam pada saat dia ngebalas itu dipastikan lebih dari apa yang dia terima dulunya. Kalau orang pernah dipukul, dendam, maka khawatir balasnya mukul juga, dendam juga. Apa gitu? Kalau orang dipukul, ya, terus dibalas pukul, boleh? Boleh aja, asalkan impas. Kalau lebih dari apa yang diperoleh sebelumnya, maka orang yang dulu mukul selesai urusan dia. Adapun dia karena lebih balasnya, maka nyata yang jahat dia impas. Itu repot. Makanya termasuk akhlak mukmin itu wa yuhsinu ila man asaa ilaih, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Gampang susah? Baru sama. Ya, kita kadang-kadang membalas kebaikan orang aja belum bisa kita. Ada orang berbuat baik sama kita baikin lagi. Cara kita belum bisa seperti kebaikannya. Apalagi suruh berbuat baik sama orang yang jahatin kita. Ya, nah, tapi pun demikian, karena susahnya, seandainya kita bisa, ini menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, ya, orang yang punya kebaikan. Wakil lagi rahmati bihim, dan juga sedikit kasih sayangnya kepada orang muslim. Ya, hati-hati, ini juga termasuk perbuatan yang dapat membinasakan. Ya, sama orang muslim nggak punya kasih sayang. Ada orang Islam gitu ya,
di pojokan, manyun aja gitu ya, nggak ada perhatian. Kalau yang perhatian tanya, kenapa manyun aja, belum ngerokok? Enggak, boleh. Belum ngopi? Iya belum. Ajak ngopi gitu. Mikirin apa nih? Enggak, di rumah anak belum bayaran. Ya bantuin kalau bisa. Ya sekurang-kurang doain ya, mudah-mudahan sabar sedikit insyaallah begitu. Itu segitu tuh namanya ada rahmat, ada kasih sayang. Tapi kalau kita cuek, benar-benar nggak ada perhatian yang gitu, hati nggak bergerak sama sekali melihat yang kayak begitu, itu dikatakan qillatur rahmah, sedikit kasih sayang. Yang begitu dikhawatirkan termasuk minal muhlikat, perkara yang dapat membinasakan. Ya, wa qillati syafaqati alaihim, dan juga kurangnya kasih sayang atas mereka ya. Ya, rahmat dan syafaqat itu sama. Wa su'il dzanni bihim, yaitu berburuk sangka kepada orang muslim juga termasuk perkara muhlikat yang dapat membinasakan. Kita jangan gampang buruk sangka sama orang yang buruk sangka. Kalau curiga sama waspada itu lain ya. Kalau timbang ada kecurigaan tapi sekedarnya lalu waspada, masuk boleh. Tapi kalau sama orang bawaan yang mau buruk sangka, ini yang boleh ya, termasuk perkara yang muhlikat. Kalau tadika, maka semua yang demikian itu tadi yang disebutin itu minas sifatil muhlikati, termasuk daripada sifat-sifat yang dapat membinasakan. Amal hasan fahasbuka bihi daman wa qawhan. Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati min syarril hasidi. Adapun perkara hasad ya, perkara kedengkian kita kepada orang muslim, hasbuka, maka cukupkanlah olehmu bihi dengan perkara tersebut daman wa qawhan, akan hinanya dan buruk. Kita jangan bikin-bikin di hati kita pada saat ada di hati kita satu kedengkian, terus kita cari alasan biarin kedengkian ini mau boleh, halal, kagak boleh. Pokoknya yang mendengki pastikan sama diri kita, cukupkan kepada diri kita yang namanya kedengkian itu adalah sesuatu yang hina, yang tercela, dan juga kubuhan yang buruk. Ya, dalam kedengkian itu tidak ada kebaikan. Jangan punya kedengkian. Kenapa? Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala amara Rasulullah SAW, telah memerintahkan Rasulullah SAW bil isti'adati min syarril hasidi, dengan berlindung daripada keburukan orang yang dengki. Kenapa kedengkian itu jangan buruk? Karena Allah yang perintahin Nabi biar Nabi itu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang dengki. Artinya bahwa orang yang dengki ada kebaikannya, sampai-sampai Nabi diperintahin Allah suruh berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang dengki. Ini menunjukkan bahwasanya kedengkian itu udah jelek, gitu ya, nggak ada bagusnya. Kama amarahu bil isti'adati min syarri syaitani, sebagaimana Allah telah perintahkan Nabi SAW pula dengan berlindung daripada keburukan setan. Allah perintahin Nabi suruh berlindung dari keburukan orang yang dengki, seperti Allah telah perintahkan Nabi berlindung dari keburukan setan. Berarti orang yang dengki sama setan sama gitu dalam urusan keburukannya. Ya, nah kita pun begitu. Minta perlindungan sama Allah daripada keburukan orang yang dengki, minta perlindungan kepada Allah daripada keburukan setan. Ya, sama orang yang gitu aja kita minta perlindungan, apalagi kalau kita jadi orang yang dengkinya. Jangan nanti jadi kita setannya dong. Ya. Allah Ta'ala, maka telah berfirman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta disuruh Allah minta perlindungan min syarri hasidin, dari keburukan orang yang dengki, idza hasad, apabila dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal hasada, takutlah kamu kepada dengki.
Ya, takutlah kamu kepada dengki, hati-hati. Jangan kita deketin dengki. Ya. Kenapa sebab? Fa innal hasada yaqulul hasanat. Karena sungguh dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan, kama taqulun naru al-hatabat, sebagaimana memakan api kepada kayu bakar. Ya, kita gambar tuh bagaimana kalau umpama ada api yang makan kayu. Apa yang terjadi kira-kira? Habis tuh kayu, tinggal abunya yang ada. Kedengkian itu begitu. Kalau kedengkian kita umbar dari dalam diri kita, maka dikhawatirkan kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Walhasil nanti orang yang dengki jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia sedekah, padahal dia bayar zakat, padahal dia umrah, padahal dia haji. Tapi dengkinya nggak putus di dalam hatinya, diumbar terus, diungkapkan terus kedengkian. Maka dikhawatirkan kebaikan-kebaikannya habis, sebagaimana kayu yang makan, sebagaimana api yang makan kayu bakar. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yajtami'u, tidaklah terhimpun, tidaklah berhimpun, tidaklah berkumpul, fi jawfi 'abdin, di dalam tubuh seorang hamba, al-imanu wal hasadu, antara iman dan hasad atau kedengkian. Apa maknanya? Kalau memang seorang hamba itu menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, maka tidak boleh ada dengki dalam dirinya. Kalau seumpama masih ada kedengkian dalam dirinya, maka imannya akan bergeser dari dirinya. Karena apa? Karena tidak akan berhimpun, tidak akan berkumpul di dalam diri seorang hamba iman dan hasad atau dengki. Kalau dia ngaku iman, maka tidak akan ada hasad. Kalau ada hasad, maka iman ini akan pergi, karena tidak akan berhimpun, tidak akan bersatu. Terus kita dengar kasih lah, saya orang beriman, tapi kadang-kadang suka benci juga sama orang. Bagaimana kalau orang merasa begitu? Maka hilangkan kedengkian yang ada dalam diri kita. Biar iman saja yang menguasai akan hati dan diri kita. Kalau enggak, bahaya. Kenapa bahaya? Bahaya ditamu, tidak akan berhimpun, tidak akan berkumpul dalam diri seorang antara iman dan juga hasad atau dengki. Wa hadza syadidun, dan ini adalah perkara yang berat, bukan perkara enteng. Ya, kalau orang itu bisa celaka dengan lisannya, maka lebih bahaya dengan kedengkiannya, karena akan ngabisin kebaikan-kebaikan diri yang dia kumpulkan. Fata'ammalhu, maka renungkanlah hal itu, ya, renungkanlah olehmu akan hal itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Al-hadits. Ya, Nabi bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling dengki, janganlah kamu itu saling berbuat hasud, jangan si A dan si B saling menghasut, jangan, nggak boleh. Kalau seumpama sudah terjadi, cari jalan tengah yang bisa menyelesaikan urusan hasud ini. Ya, hati-hati, repot urusan. Sebab yang namanya kedengkian itu tidak akan hilang, ya, selama kenikmatan orang yang didengki itu masih ada pada diri orang yang didengki. Hilangnya kapan? Hilangnya nanti kalau kenikmatan orang yang didengki hilang dari diri dia, baru senang, hilang dengkinya. Jikalau orang tersebut tidak mau berusaha untuk menghilangkan dengkinya.
Makanya urusan bab begini dikatakan syadid berat. Ya, makna berat ini nggak bisa didiemin, mesti dipaksain. Ada kita punya saingan, ya kita punya saingan kita pengen dia susah, yang senang kita aja. Kira-kira kalau semakin saingan kita tuh yang kita nggak demen dia senang, tapi ternyata dia makin senang, kira-kira kita bagaimana? Makin susah kita, makin sengsara. Bagaimana menghilangkannya? Dipaksa. Gimana? Semakin dia orang senang, semakin dia orang dapat nikmat, berusaha kita buka gigi kita dengan senyuman. Ya, itu termasuk cara kayak gitu. Bikin senang, walaupun berat, hanya selamat. Semuanya mudah-mudahan itu tambah berkah. Begitu. Ya, jangan malah kita dengkiin dia. Sebab orang yang punya kedengkian sama orang, biasanya yang didengki itu makin ditambahin nikmat. Maka orang yang dengki semakin sayang gitu. Maka berkata lagi, wala tahasadu, janganlah kamu saling mendengki. Wala tabaghadu, dan juga janganlah kamu saling membenci. Jangan saling membenci. Apalagi timbang urusan-urusan recehan, timbang urusan-urusan pribadi, timbang urusan-urusan dunia, janganlah kamu saling membenci. Jangan, ya jangan. Nabi itu pada mulanya beliau itu senantiasa dicinta sama siapapun orang yang melihat dan memandang serta bertemu. Siapapun orang yang ketemu Nabi itu jatuh hati, man. Ya, walau kana kafiran, walaupun orang yang ketemu Nabi orang kafir. Orang kafir itu pada mulanya cinta sama Nabi. Terus kenapa akhirnya pada musuhin Nabi? Karena pada saatnya orang-orang kafir itu tahu Nabi ngajak-ngajak akidah mereka, itu yang bikin dia. Tapi kalau personal, siapa orang ketemu Nabi senang, begitu. Ya, cuma karena Nabi itu ngajak-ngajak akidah orang kafir, nah itu akidah orang tidak ada, dia nggak senang gitu. Tapi Nabi kan ngajarin yang benar. Tapi kalau nggak begitu, orang siapa pun senang. Artinya apa? Janganlah kau saling membenci. Jangan saling benci, apalagi timbang urusan recehan, urusan kecil. Maka maafkan orang, maafkan saudara kita. Apalagi minal muslimin, daripada kalangan orang-orang Islam, itu lebih menyelamatkan dirinya di dalam dunia dan akhirat. Ya, wala tabaghadu, jangan kau saling membenci, jangan saling membenci. Terus kalau ada orang yang benci sama kita gimana? Perintahnya jangan saling. Kalau saling kan dua pihak. Ya, berarti kalau mau benci kita, biarin dia benci kita. Yang penting kita jangan benci dia. Begitu. Ya, dia benci kita jangan benci dia. Ya. Gak usah kayak gini. Gak usah kayak gini. Ya, muslim bisa, insya Allah. Wala tadabar, dubur, apa dubur? Bukan dubur malah pantat, bukan. Ya, dubur itu di belakang, belakangnya dubur. Maka makna wala tadabaru, jangan kau saling membelakangi. Jangan kau saling membelakangi, di depannya kelihatan manis, di belakangnya baru macam-macam. Jangan. Ada orang yang lagi ada? Banyak. Ya, di depannya manis tapi di belakangnya menghantam begitu. Itu pun termasuk perihal yang Nabi larang. Jangan. Kita jangan jadi orang yang muka dua. Ya, manis depan pahit di belakang, jangan. Kalau sudah manis depan, biar sampai manis di belakang. Saling memuji, ya, saling mendoa. Itu seorang mukmin itu kayak begitu. Ya, itu mukmin itu begitu. Jangan saling membelakangi. Kita di belakang. Oh, masih lama. Isya. Ya, jadi ini hadis
Nabi SAW. Jadi garis bawah itu ya, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, gitu ya. Jangan kau ya saling mendengki, jangan kau saling membenci dan jangan saling membelakangi. Paham ya? Saling membelakangi, main patah-patah. Kalau ketemu mukanya manis tapi di belakang ternyata menghantam, menjatuhkan, itu celak sama agama. Wa makna hasad, dan bermula makna hasad, makna dengki apa hasad? Ayat jidal insanu fi sadrihi wa qalbihi dhiqan wa harajan wa karahiyatan li ni'matin an'amallahu biha ala 'abdin min ibadihi fi dinihi aw dunyahi. Makna hasad atau dengki itu ayat jidal insanu, bahwa mendapati seseorang fi sadrihi, di dalam dadanya, wa qalbihi, dan di dalam hatinya, dhiqan, satu kesempitan. Jadi orang dapetin dadanya, hatinya sempit. Ya, wa harajan ini perkara berbuat dosa gitu, berbuat salah. Wa karahiyatan, dan perkaranya perkara kebencian. Ini amatin kepada satu kenikmatan an'amallahu biha, yang Allah berikan kenikmatan tersebut ala abdin, atas seorang hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya, fidinihi, baik itu kenikmatan dalam urusan agamanya, wa dunyahu, atau itu kenikmatan dalam urusan dunianya. Ya, fidinihi dalam urusan agama, umpama ini repot juga nih ya, orang pada ngaji berbutan jadi ustaz dengan ustaz berbutan pimpin tahlil ya, berbutan ngajar, ini yang repot. Umpama sampai kejadian begitu, jangan. Makanya kalau ada orang melihat orang lain lebih maju dalam urusan agama, pengen di hati, kepengen kayak gitu, kepengen kayak gitu, itu kepengen kayak ustaz, bukan hasad namanya, itu namanya ghibthah. Kalau ghibthah boleh. Ghibthah ini dua, ame orang yang berilmu, ame orang yang banyak harta. Orang berilmu yang manfaat ilmunya, orang banyak harta yang dia bisa dermawan manfaat dengan hartanya. Ngelihat orang alim, kita ya Allah pengen kayak ke ustaz, bisa manfaat ilmunya, bisa ngajarin orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Boleh? Boleh. Itu bukan hasad, itu ghibthah namanya. Kayak orang kaya, ini lah kayak gitu banyak hartanya, kalau nanti saya kayak dia tuh, saya pengen sedekah sama orang-orang, biar orang Islam nggak ada yang miskin lagi. Bagus nggak begitu? Bagus. Itu bukan hasad, itu namanya ghibthah, bukan namanya ghibthah. Itu boleh. Tapi selain urusan dari yang dua, urusan berilmu, urusan harta yang banyak manfaatnya, boleh. Itu namanya ghibthah. Ya, ghibthah boleh. Jadi dia benci itu kepada kenikmatan ya yang Allah berikan, kenikmatan itu kepada seorang hamba dari hamba-hambanya, fi dini, pada urusan agamanya, atau dunia, atau urusan dunia. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu, sehingga bahwasanya orang itu sangat suka, sangat cinta zawalaha, akan hilangnya kenikmatan itu, anhu, dari orang yang Allah berikan nikmat itu. Kalau tadi tuh kita lihat orang alim, banyak ilmunya, bisa ngajar, kita bilang ya Allah saya pengen lah ya Allah bisa ngajar, punya ilmu kayak dia, manfaat ilmu itu gitu. Tapi kalau bagi ya Allah hilangin ilmunya dia, Allah biar stroke kayak gitu ya Allah. Kalau gitu tuh dengki namanya, boleh. Jadi nikmat orang hilang, biar yang bisa kayak begitu, biar dirinya itu kalau boleh. Ya Allah, saya pengen ya Allah tuh orang kaya biar miskin, ya Allah yang kaya saya saja ya Allah. Enak aja jadi orang yang nyohor, orang banyak juga pengen, yang itu dengki namanya. Ya, nggak boleh.
Warubbama tamanna dzalika, ya, dan bisa jadi dia berangan-angan tuh kepada yang demikian tuh, yakni hilangnya kenikmatan orang dari dirinya tuh. Wa in lam tasir ilaihi, sekalipun itu kenikmatan nggak jadi punya dia, itu pun dengki. Ya, ada orang gitu. Kalau tadi yang pertama contohnya gini, ya Allah, saya pengen ya Allah biar tuh orang yang kaya susah ya Allah, yang kaya saya aja. Itu dengki tingkat parah tuh, dengki tingkat parah. Dia pengen orang lain susah, yang senang dirinya, itu parah. Tapi termasuk hasad atau kedengkian, dia pengen nikmat orang lain hilang, walaupun itu nikmat gak pindah kepada dirinya. Ya Allah, biarin ya Allah, saya gak kaya gak apa ya Allah, tapi dia juga miskin juga, begitu. Paham gak kira-kira? Itu dengki juga, walaupun nikmat dia gak minta pindah ke dirinya, tapi dia minta nikmat orang itu hilang, walaupun gak pindah ke dirinya. Itu termasuk dengki. Termasuk dengki. Wadhalika muntahal khobath, dan yang demikian itu sejauh-jauhnya keburukan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kedengkiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah selesai ya. Mudah-mudahan yang sedikit ya ada manfaat banyak buat kita semuanya. Insyaallah bisa manfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, iman kita, takwa kita, sampai akhir kita. Kalau nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik agar kita bisa paham ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Al-hadiniyah wa al-kulli niyatin salihah wa ila qudratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana li wa li walidayya Allahumma rabbana la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa faqadtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan fi hawaiji dunya wal akhirah ya la tarda lana fiha salat illa 'adana 'ala qadayha wa yassartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.